Teman-teman, pernahkah kalian mengikat salah satu ujung tali di suatu pohon dan ujung tali lainnya kamu pegang dan kamu goyangkan? Lihat deh, ternyata tali yang kamu goyangkan ini membentuk bukit dan lembah yang berjalan. Atau kalian pernah bermain permainan sejenis ini? Ya, ini Slinky. Ada yang tahu Slinky? Atau kamu taunya Slinky Dog yang ada di kartun Toy Story? Ya, apabila kalian menggetarkan Slinky ini dengan cara ke depan dan belakang, lihat deh, ada sesuatu yang berjalan dengan cepat tuh. Kira-kira apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kika Bimbel. Pada video part 2 di bab getaran dan gelombang ini, kakak akan membahas materi gelombang. Yuk, kita langsung masuk aja ke materinya. Teman-teman, tali dan Slinky yang tadi digetarkan merupakan contoh penerapan dari gelombang loh. Jadi, apa sih definisi gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium dan memindahkan energi dalam perambatannya tanpa memindahkan mediumnya. Maksudnya gimana? Lihat deh pada tali ini. Ketika kita goyangkan tali, ini kan ada bukit atau lembah yang muncul. Bukitnya ini seolah-olah berpindah kan teman-teman? Tapi talinya masih dalam posisi kita pegang kan? Nah, tali ini merupakan medium untuk suatu getaran merambat. Nah, getaran merambat ini menghantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu. Selanjutnya, kita kenalan yuk sama jenis-jenis gelombang. Yang pertama, ada gelombang yang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Yaitu yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nih, tali yang tadi kita getarkan, apabila digambarkan seperti ini kan bentuknya. Nah, ini merupakan gelombang transversal, yang mana arah getarnya dia bergetar ke atas dan ke bawah, dan merambat ke kanan. Nah, ini merupakan gelombang transversal yang mana arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya yang ke kanan. Selanjutnya, kita kenalan yuk sama istilah-istilah gelombang transversal. Yang pertama, ada yang namanya bukit. Bukit ini dari titik A, B, C. Ada juga E, F, G. Nah, untuk titik B ini merupakan namanya titik bukit atau titik puncak. F juga sama, titik bukit atau titik puncak. Nah, selanjutnya ada bukit, ada lembah. Nah, lembah itu dari titik C, D, E, G, H, I. Nah, ini juga sama. D ini merupakan titik lembah, H merupakan titik lembah. Di sini ada titik A, C, E, G, I. Ini merupakan simpul. Nah, teman-teman, ada juga amplitudo. Ingat amplitudo dibahas kemarin di video part 1, bahwasannya amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, ini ya contohnya, atau bisa juga dari H aksen ke H. Ini juga merupakan amplitudo. Nah, terus bagaimana sih cara menghitung satu gelombang dalam gelombang transversal ini? Satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang transversal itu A, B, C, D, E. Ini jumlahnya satu gelombang. Atau bisa juga dari lembah C, D, E, F, G. Ini satu gelombang. Atau bisa juga nih dari titik D. Berarti D, E, F, G, H. Sampai sini aja, karena kan D ke E ini kan hanya 1/4, maka lembah selanjutnya juga 1/4. Gitu ya teman-teman, semoga paham ya. Apa sih contoh dari gelombang transversal? Ada gelombang cahaya dan juga gelombang permukaan air. Lihat deh bentuk gelombang cahaya dan gelombang air ini, membentuk bukit dan lembah kan?
Selanjutnya, gelombang yang berdasarkan arah rambat dan arah getar yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya tadi pada selingki yang digetarkan ke depan dan ke belakang. Arah bergetarnya kan ke kanan, selingkinya juga merambat ke kanan. Itulah kenapa disebutnya dengan sejajar. Di sini ada istilah yang namanya regangan dan rapatan. Regangan ini adalah area sepanjang gelombang yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Kalau rapatan itu area sepanjang gelombang yang memiliki tekanan yang lebih tinggi. Nah, untuk satu gelombang pada gelombang longitudinal yaitu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Nih, ini satu gelombang. Atau bisa juga satu rapatan dan satu regangan. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang selingki. Gelombang bunyi ini juga menghasilkan rapatan dan regangan. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya, seperti udara, zat cair, dan zat padat. Nah, contoh dari gelombang mekanik yang pertama adalah gelombang bunyi. Dia membutuhkan udara untuk merambat. Kalau di ruang hampa kalian tidak dapat mendengar bunyi kan? Maka gelombang bunyi ini membutuhkan udara untuk perambatannya. Selanjutnya ada gelombang permukaan air, membutuhkan medium air untuk perambatannya. Selanjutnya ada gelombang selingki. Gelombang selingki ini perambatannya melalui zat padat. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa merambat tanpa ada medium perambatannya. Contohnya ada gelombang cahaya. Salah satu sifat gelombang cahaya itu bisa merambat lurus. Contohnya ketika kamu menyalakan senter, nah kamu bisa kan melihat cahaya senter itu memancar sesuai dengan arah yang kamu mau. Selanjutnya ada gelombang radio. Gelombang radio ini dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mengirim informasi ke semua orang. Dan gelombang radio ini memanfaatkan pemancar dan penerima. Itulah kenapa kita saat ini bisa belajar melalui YouTube, komunikasi dengan orang lain, menonton TV, dan lain-lain. Selanjutnya ada gelombang mikro. Jika gelombang mikro ini diserap oleh suatu benda, maka molekul benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Nah, itulah kenapa ketika kita memanggang makanan dalam oven atau microwave, makanan tersebut akan jadi cepat matang. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, itu dia jenis-jenis dari gelombang. Selanjutnya di part 3 kita akan bahas mengenai besaran-besaran yang dapat diukur dalam gelombang ya. See you di video part 3. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.